Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Kali ini kita akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara membuat form CRUD gitu ya. Maksudnya adalah create, read, update, dan delete, dimana kita akan membuat form sederhana nanti pada PHP MySQL. Nah, pada tutorial yang pertama ini, insya Allah kita akan membuat desain dua buah. Yang pertama desain database, dimana kita nanti akan buat databasenya dan membuat tabel database. Nah, yang berikutnya kita akan membuat nanti form input. Ini bisa digunakan alat bantunya nanti, misal Dreamweaver. Kemudian teman-teman juga bisa ketik langsung di Sublime Text. Tapi kalau saya menyarankan ada Dreamweaver, itu akan lebih memudahkan kita. Nah, yang akan kita desain ada dua. Pertama desain form, dan yang kedua adalah desain tabel datanya. Teman-teman, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita menuju ke TKP. Pertama, teman-teman harus siapkan ini yang namanya server kita, yaitu kita menggunakan SAM. Nah, terlebih dahulu pastikan ini kedua-duanya jalan. Yang pertama Apache dan yang kedua MySQL-nya. Selanjutnya teman-teman buka browsernya dengan cara ketik di browser ini untuk desain database. Kita masuk ke localhost php my admin. Nah, tampilannya nanti seperti berikut teman-teman. Untuk memulai membuat database yang pertama atau memulai database, kita buat new di sini. Nah, kepada kita diminta untuk memasukkan nama dari databasenya. Kita buat saja nama databasenya DB Academic gitu ya, DB Academic. Kita sebaiknya tidak pakai spasi teman-teman. Ini catatan, kalau mau buat DB apa gitu ditambahkan saja dengan underscore. Kita buat. Kemudian, nah ini teman-teman diminta untuk membuat nama tabelnya. Misal saya tabelnya saya buat tabel MHS, kependekan dari mahasiswa. Untuk tabel database dengan nama mahasiswa ini, jumlah kolom yang kita butuhkan adalah ada 7 kolom. Kemudian kita enter. Nah, tampilannya seperti berikut teman-teman. Pertama kita butuh name. Jenisnya kita buat saja varchar sekitar 10. Berikutnya ada nama mahasiswa. Varchar kita pakai sekitar 30 lainnya. Berikutnya gender ya. Kita buat varchar juga sebanyak 2 saja. Nanti LK atau PR gitu saja ya. Berikutnya ada tempat lahir, tempat underscore lahir. Kemudian ini tipenya varchar juga sekitar 30. Selanjutnya ada TGL, maksudnya adalah tanggal lahirnya gitu ya. Kita buat saja formatnya atau tipenya date. Selanjutnya alamat, kita buat varchar. Nah, untuk alamat agak panjang, mungkin sekitar 100. Berikutnya HP atau nomor HP. Kita buat di sini varchar juga. Kalau HP itu plus 62 atau apa, kira-kira 13 digit ya, 13 digit. Oh ya teman-teman, sebelum di save, ini saya ingatkan atau kita peringatkan teman-teman yang mengikuti tutorial ini bahwa nama dari judul kolom ini atau field ini sebaiknya teman-teman gunakan hurufnya kecil semua dan tidak menggunakan spasi gitu ya. Kenapa tidak menggunakan spasi? Karena nanti
ketika kita mengcoding program akan kendala di sana ya. Sebaiknya huruf kecil semua dan tidak menggunakan huruf yang aneh-aneh atau huruf bahasa alay gitu ya. Oke, teman-teman, yang ini selanjutnya kita simpan. Oke, ini sudah terbuat. Tugas kita yang pertama, teman-teman, di apa tadi? Catatan tadi kita sudah menyelesaikan database dan tabel. Berikutnya kita buat form input. Kita menggunakan bantuan Dreamweaver, aplikasi Dreamweaver kalau ada, kalau tidak ya Sublime Text saja. Nah, kita desain form dan desain tabel datanya. Selanjutnya kita gunakan ini tampilan Dreamweaver. Yang kita gunakan dalam tutorial ini adalah CS6, teman-teman. Berikutnya, ini tampilan setelah kita buka. Nah, untuk memulainya kita gunakan form PHP. Kita fokus bagian desain saja dulu, teman-teman. Selanjutnya kita insert ada form, kemudian form. Nah, berikutnya kita insert tabel. Tabel ini teman-teman bikin row-nya sekitar 2, row-nya sekitar ada 8. Row itu baris, kolomnya kita cukup 2 saja. Oke. Sebelum tabel tadi boleh juga teman-teman gunakan di sini judulnya gitu ya. Judulnya adalah form form input data mahasiswa gitu ya. Berikutnya ini tabel ini kita geser ke tengah atau defaultnya ke tengah bisa teman-teman, dengan cara align-nya kita ganti ke center. Nah, sementara judul teman-teman bisa geser ke tengah. Caranya kalau menggunakan Dreamweaver CS6 ini kita masuk ke kode programnya, teman-teman. Kode programnya di sini muncul ada P, align-nya kita ganti dengan center. Nah, gitu. Sehingga pada desain ini ada juga. Bisa juga di desain tadi, tapi lebih cepat di apa tadi ya? Lebih cepat di kode tadi. Oke, teman-teman, kita buat yang pertama di sini ada NIM. Kemudian ada nama. Kemudian ada gender. Selanjutnya ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Berikutnya ada alamat. Berikutnya terakhir ada nomor handphone. Nah, yang dua ini, yang di bawah ini nanti kita pakai untuk tombol ya. Pakai untuk tombol. Oke. Ini teman-teman bisa hapus sebenarnya bordernya gitu ya. Di bagian bawah sini, bagian properties ini bordernya bisa teman-teman hapus saja, jadikan 0. Maka akan hilang barisnya gitu ya. Lanjutnya teman-teman kita gunakan atribut-atribut pada ini sebagai atribut input program, input datanya. Untuk name kita gunakan insert form, ada text field. Text field ID-nya misalkan teman-teman bikin name gitu ya. Oke. Nah, di sini di bagian name ini kita cek dulu teman-teman, apakah name-nya sudah name. Oh ya, oke. Berikutnya setelah name, teman-teman sebenarnya bisa copy paste untuk nama ya. Nama kita copy paste saja dari name tadi, paste di sana. Tapi diingat harus diganti nama di bagian sini, bagian properti sini. Ini tadi kita copy paste, kita ganti di sini menjadi nama. Untuk gender, karena pilihan, maka kita gunakan insert form
Nah, di sini ada select atau list atau menu. ID-nya kita buat misalkan gender gitu ya. Gender, oke. Nah, untuk isiannya teman-teman, kita klik ini, kita ambil di bawah ini ada list values atau list values. Kita buat misalkan di sini ada LK, tambahkan satu lagi PR. Oke teman-teman, saya harap dengan mohon sangat cukup 2 saja, tidak dibikin 3 gitu kan, alias LKPR gitu ya. Nanti Mbak jadi manusia jadi-jadian. Oke, ini selanjutnya tempat lahir kita bisa copy paste dari nama. Ini kita copy paste di bagian tempat lahir. Jangan lupa di sini diganti dengan namanya, diganti dengan tempat misal gitu ya. Tempat. Selanjutnya teman-teman bisa copy paste juga untuk tanggal lahir. Di sini. Jangan lupa ini diganti dengan TGL. Selanjutnya alamat. Nah, untuk alamat teman-teman gunakan input yang agak panjang, namanya adalah text area. ID-nya teman-teman bikin alamat, oke. Untuk alamat ini bisa teman-teman atur number line-nya, misalkan tidak panjang, 3 saja cukup gitu ya. Untuk handphone, nomor HP maksudnya, ini bisa teman-teman copy paste dari tanggal lahir tadi di sini. Kemudian diganti dengan HP. Diganti dengan HP. Ya, yang menarik di sini adalah HP ini mesti teman-teman kasih maksimum charge-nya yang bisa ditampung di sana adalah 13 digit. Sehingga nanti lewat dari 13 digit teman-teman tidak bisa menginput nomor handphone lagi gitu ya. Oke. Nah, untuk yang 2 ini, baris yang 2 kolom yang di bawah dari HP dan segala macam tadi, kita bisa blok gitu ya. Kemudian kita jadikan ini margin cell, kemudian kita input 2 buah tombol di sana. Form, ada button. Button yang pertama namanya adalah button simpan. Kita buat aja simpan. Labelnya kita buat simpan. Nah, untuk ID sebaiknya huruf kecil, untuk label ini boleh huruf besar. Oh, ternyata jadi seperti itu teman-teman. Oke, yang ini kita hapus saja. Submit, namanya tombol submit, namanya simpan. Value-nya kita ganti dengan simpan. Maaf, ini namanya value ya teman-teman, bukan apa tadi, label gitu ya. Saya sampai salah. Jangan sampai salah gitu ya. Oke, berikutnya insert lagi form button satu lagi. Nama buttonnya adalah reset. Oke, dari submit kita ganti value-nya menjadi reset. Nah, selesai. Tugas kita berikutnya teman-teman, kita bikin di bawah ini judul dari tabelnya adalah form input data, bukan input data tapi daftar gitu ya. Daftar mahasiswa gitu ya, daftar mahasiswa. Oke, kita ganti align-nya menjadi center. Sip, balik lagi ke desain seperti berikut. Kemudian tugas kita teman-teman input lagi tabel sebagai tabel nanti yang menampung data daftar mahasiswa gitu ya. Kita insert lagi, di sini ada tabel. Sedang row-nya kita bikin 2, kolomnya kita bikin sekitar 2, 3, 4, 5, 7 tambah nomor
sekitar 9. Oke, kita atur default align-nya menjadi center. Kita bikin nomor urut maksudnya. Ada name, kemudian ada nama, kemudian ada gender, kemudian tempat, tanggal lahir, selanjutnya alamat, selanjutnya alamat nomor HP ya. Nomor HP. Nah, di sini kita buat aksinya, action gitu ya. Aksi. Berikutnya aksi adalah letak dari dua buah tombol nantinya yang kita gunakan, yaitu tombol update dan tombol delete, atau tombol edit dan tombol delete. Teman-teman, ini adalah tutorial yang pertama. Selanjutnya teman-teman saya serahkan pada teman-teman untuk menghias ini formnya masing-masing. Silahkan mau diberi warna ya, sesuai dengan selera teman-teman, silahkan. Untuk tutorial pertama ini kita telah berhasil membuat desain database dan desain form input di Dreamweaver. Teman-teman, terima kasih dan terus dukung channel kami dengan cara subscribe bagi yang belum. Hidupkan notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Kemudian jangan lupa di komen, like, dan share pada teman-teman yang lain agar bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa lagi di tutorial yang kedua insya Allah terkait dengan kode program simpan dan segala macam. Demikian teman-teman, kita ketemu lagi insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.